وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya ucapan syukur kita ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dengan kesyukuran benar hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam nikmat yang telah berikan kepada kita. Nikmat demi nikmat terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Sehingga seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan diutusnya Nabi maka sempurnalah seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kesyukuran ini menjadi perkara yang sangat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah semata jemaah. Kesyukuran yang hakiki kata para ulama terkandung di dalamnya atau berdiri di bawahnya adalah 3 pondasi utama. Yang pertama, seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba itu meyakini sepenuhnya di dalam hatinya bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, baik yang kita rasakan, kita melihat dengan kasat mata, kita rasakan dari dahulu, sekarang dan yang akan datang, maka harus kita yakini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua tidak bisa kita capai. Oleh karena itu, yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan karena Allah yang memudahkan kita meminum sebab-sebab kesembuhan berupa obat. Karena itulah Allah tegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan perkara yang kedua, yaitu menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menceritakan kepada orang lain bahwa alhamdulillah saya telah sembuh dari sakit karena Allah yang menyembuhkan saya, bukan karena obat yang saya minum, bukan pula karena dokter Anu yang menyembuhkan saya. Namun kita ceritakan pada orang lain bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba menceritakan nikmat-nikmat tersebut sebagai aplikasi dari ayat yang senantiasa kita hafal bersama, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat-nikmat dari Rabb kalian kata Allah, maka fahaddits, ceritakanlah pada orang lain bahwa kita telah memiliki tempat tinggal karena Allah yang memudahkan usaha-usaha kita. Karena itulah seorang hamba yang bersyukur dengan kesyukuran yang hakiki, maka ia manfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Ia gunakan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia diberikan kesehatan, maka ia berkumpul di rumah-rumah Allah untuk menegakkan ibadah, melaksanakan sholat. Ia diberikan kefasihan dalam berbicara, maka ia bersyukur masih bisa berbicara dengan membaca Al-Quran. Ia diberikan kelebihan harta, maka setelah ia sisihkan kepada yang wajib, yaitu keluarganya, maka ia membantu pembangunan masjid, menolong anak-anak yatim yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dan kesyukuran ini dalam ayatnya, "Balillaha fa'budu wa kun minasyakirin." Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur.
Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kesyukuran ini jamaah sangat diperhatikan oleh pentolan dari iblis. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita lewat lisan Rasul kita di dalam Al-Qur'an bahwa ketika iblis divonis sesat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bersumpah di hadapan Allah. Apa katanya? Fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Maka kata iblis, karena engkau telah sesatkan saya Allah, maka betul-betul saya akan duduk di atas jalan yang lurus. Perhatikan, iblis tahu jamaah di mana jalan yang lurus tersebut. Jalan lurus yang senantiasa kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah wajibkan kita memohon minimal 17 kali sehari dan semalam di dalam ibadah yang sangat mulia, ibadah salat kita. Kita baca di dalam surat yang kembali semua surat kepadanya, surat Al-Fatihah. Dan kita memohon dalam ayat yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Iblis tahu di mana jalan yang lurus tersebut, maka ia bersumpah akan duduk menunggu orang yang melewati jalan yang lurus tersebut. Sampai di sini, ternyata iblis melanjutkan sumpahnya. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan goda manusia dari arah depan-depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang-belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari kanan-kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri-kiri mereka. 4 penjuru arah iblis menggoda manusia untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Iblis katakan di akhir ucapannya, wala tajidu aktsarun syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar dari mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Iblis memberikan sumpah dan betul usahanya tersebut. Allah berfirman di ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Tentu saja bersyukur dengan kesyukuran yang benar. Melakukan ibadah, meyakini nikmat, dan menceritakan nikmat tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas singkat tentang 4 arah godaan iblis ini. Kata para ulama, ketika seorang hamba digoda iblis dari arah depan, maka kata ulama, ketika manusia melaksanakan amalan-amalan akhirat, ibadah-ibadah, ketika ia ingin sholat menuju masjid, terdengar azan, maka iblis menggoda. Sebentar ke sholat di masjid, baru azan. Sebentar ke masjid, belum koma. Ketika membaca Al-Quran, iblis menggoda dari arah depan. Dibuatlah kita cepat untuk mengantuk. 1 halaman, 2 halaman, sudah mengantuk. Pada ketika kita membaca apa yang di tangan-tangan kita, berupa HP Android, 1 atau 2 jam terasa saja. Iblis menggoda dari arah depan ketika kita melaksanakan amalan-amalan akhirat. Adapun dari belakang, ketika iblis menggoda dari depan, dari belakang, ketika manusia melaksanakan amalan-amalan dunia, berjual beli misalnya, maka iblis memberikan semangat ketika manusia gagal di usahanya yang pertama. Oleh karena itu manusia cepat beralih pada usaha yang kedua. Gagal di usaha yang kedua, iblis memberikan motivasi untuk berusaha di usaha yang ketiga. Terus menerus diberikan dorongan ketika manusia melaksanakan amalan-amalan dunia. Mempelajari ilmu dunia akan diberikan motivasi terus menerus. Sekolah,
SD, SMP, SMA, S1, S2 mengejar ilmu dunia diberikan semangat. Namun akhirnya iblis melupakan ilmu yang sebenarnya harus kita pelajari, yaitu ilmu membaca Al-Quran yang baik, mempelajari tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, terlupa disebabkan mengejar ilmu dunia. Adapun dari kanan dan dari kiri, kata para ulama, manusia digoda oleh iblis dari arah syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Yaitu pikiran yang keliru tentang ibadah-ibadah atau perintah di dalam agama. Oleh karena itu, ketika seorang hamba yang rajin berangkat ke masjid misalnya, rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari ilmu agama, kadang dituduh sebagai orang-orang yang radikal misalnya, dituduh menjadi orang-orang yang membuat kekacauan. Namun Islam berlepas dari apa yang dituduhkan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, menjaga setiap orang yang ingin melunturkannya. Adapun dari syahwat, manusia digoda dengan kecintaan yang berlebih terhadap jabatan, sanak anak-anak, keluarga, dan harta-harta yang kita miliki, sehingga ia pun melupakan bagaimana menggunakan harta yang baik, bagaimana harta kita ini menjadi suatu perantara kita dalam meraih kehidupan di akhirat. Ia mampu menyisihkan dari apa yang dia cintai untuk tabungan yang sebenarnya, bersedekah. Dan itulah empat arah ini sangat berusaha iblis menggoda manusia. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, ia akan digoda oleh iblis. Dan iblis akan berusaha arah mana yang manusia bisa terjatuh di dalamnya. Dan iblis disebut dengan al-waswas, yang paling pandai dalam menggoda manusia. Karena itulah kita harus berlindung dengan surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa berbisik dalam dada manusia. Karena itulah jamaah, tiada jalan yang lain kecuali kita mengharapkan dari atas. Dari atas inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan pertolongan Allah dari arah atas, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Oleh karenanya, kunci dari seorang hamba beribadah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan harapan, cinta dan tawakal kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kita dari atas. Inilah yang kita harapkan. Dan iblis tidak bisa menggoda manusia di ranah bawah. Karena dari bawah inilah takdir Allah yang Allah telah takdirkan kepada manusia. Takdir yang buruk telah Allah tetapkan pada seluruh makhluknya. Kata Nabi, takdir Allah telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena itulah terjadinya musibah, bencana alam, kerugian dari harta benda kita yang hilang, kebakaran tempat-tempat kita, atau meninggalnya keluarga-keluarga kita, semua telah ditetapkan. Karena itulah kita memohon kekuatan kesabaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas. Karena kita membutuhkan kesabaran di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena kita diperintahkan untuk meminta tambahan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran ini sangat penting di hari-hari yang kita lewati. Di dalam malam-malam bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang berlebih dalam menegakkan kesyukuran, yaitu ibadah dan ibadah. Karena dengan kesyukuran
kita juga menciptakan sebab-sebab kita terhindar dari segala mara bahaya. Kesyukuran inilah yang membuat seorang hamba hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa beramal dengan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah berupa hidayah taufik yang kita pada hari ini bisa melaksanakan ibadah, amalan-amalan soleh, maka Allah akan berikan kita kekuatan untuk beribadah di hari-hari yang akan datang, di umur-umur yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga dengan yang sedikit ini bisa menjadi nasihat pada diri kami dan para jemaah sekalian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.